Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Siapa yang tidak kaget? Dari dulu begitu kan ya, Jokowi ngeprank kaget-kaget dan sekarang dibuat kaget, masyarakat Indonesia dibuat kaget begitu kan. Ini Jokowi kaget lulusan S2 dan S3 Indonesia sedikit. Publik mengatakan biaya kuliah super mahal. Ya, seolah-olah kepemimpinan seorang Jokowi dari 9 tahun begitu kan ya. Kenapa? Seolah-olah tidak ada memperhatikan pendidikan yang selama ini ada. Bagaimana para mahasiswa yang sekarang ini S1 menuntut ya UKT ya, hampir berapa persen mereka naik. Ya, Jokowi tidak seolah-olah tidak mendengarkan soal itu begitu kan ya, dan bahkan yang dibahas adalah seolah-olah membojokkan bagaimana lulusan dan S2 dan S3 yang ada di Indonesia itu sedikit, mereka kaget begitu kan. Ya kemana aja, jangan-jangan ya Jokowi baru bangun tidur begitu kan. Ya karena ini kaget, keluar ini kaget begitu kan ya. Seolah-olah programnya bagaimana begitu kan. Ya, inilah yang kemudian kalau pemimpinnya itu-itu aja begitu kan. Artinya apa? Artinya tidak punya terobosan baru dan gagasan baru. Yang dipikirkan investor. Ya, yang dipikirkan adalah bangun ini, bangun tol, bangun ini, bangun tol. Tapi tahu-taunya tidak untung begitu kan, masih rugi. Padahal masyarakat bayar tol cash, bayar BBM cash, ya makan ini cash, beli bahan-bahan pokok cash, semuanya serba cash. Kenapa negara kok bisa mengalami kegagalan di situ begitu terkait dengan ekonomi begitu kan? Ya jelas. Kalau biaya S1, S2 dan S3 begitu kan ya, itu sebagai bentuk investasi, ya berikan regulasi yang kemudian yang sekiranya ya S1, S2 harga murah begitu kan. Kalau bisa gratis begitu kan ya. Seperti kita kuliah di Jerman. Ya kita lihat saja di Jerman itu perkembangan dari biaya saja begitu kan. Itu sangat-sangat rendah sekali begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi cikal bakal sekarang ini seolah-olah ya masyarakat apalagi mahasiswa begitu kan demo besar-besaran begitu di situ menuntut hak ya bagaimana mereka agar dapat UKT yang lebih murah. Tapi nampaknya sekarang ini agak sulit juga begitu terjebak. Ya, suruh siapa? Suruh siapa mendukung Pak Jokowi begitu kan ya. Dulu keluar-keluar Jokowi 2 periode begitu kan. Jangankan mahasiswa begitu. Jangankan rakyat Indonesia. Seorang PDIP, seorang Ibu Megawati saja dihianati kok begitu kan. Apalagi coba bayangkan. Artinya apa? Artinya menurut saya pribadi begitu kan ya, seorang Jokowi di situ begitu kan ya tergantung dari posisi ya di sekitar mereka begitu. Lihat saja masalah investor, bangun tol, bangun ini, bangun itu begitu. Tapi untuk memperhatikan pendidikan yang ada di Indonesia, ya itu aja mereka. Padahal pendidikan itu sebagai investasi di situ begitu, sebagai generasi anak muda agar bangsa kita ini maju. Kalau mereka ya, S1, S2 dan S3 gampang ya, kuliahnya murah, biayanya murah, saya kira pendidikan akan semakin tinggi yang ada di Indonesia dan angka kemiskinan semakin turun, bahkan ekonomi semakin naik. Jadi artinya saya kira bahwa sekarang ini ya silakan mau oke gas silakan begitu kan ya. Ya mau Jokowi periode 2 periode sejak dulu silakan begitu. Tapi nampaknya banyak yang kecewa di detik-detik akhir. Ya, banyak yang kecewa. Yang awalnya simpati kepada Jokowi dan pada akhirnya mereka kecewa berat begitu. Nggak tahu masalah soal apa. Tapi yang jelas ya masyarakat ini sudah paham begitu kan. Ini ya Jokowi kaget lulusan S2 dan S3 ya mereka sedikit ya dibandingkan negara tetangga. Ya kita lihat saja negara-negara tetangga kita begitu kan ya. Malaysia begitu kan. Malaysia apakah kalah dengan Malaysia? Kita lihat saja. Karena di Malaysia itu pendidikannya satu adalah murah begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang kita amati betul begitu kan ya terkait dengan situasi dan kondisi politik hari ini kan nampaknya Indonesia itu masih terjebak di situ begitu kan ya. Dikit-dikit ya ada nuansa-nuansa yang kemudian revisi begitu.
Lihat saja ya, Kemendikbud respon UKT mahal ya, perguruan tinggi ya tershare atau tidak wajib. Ini gimana begitu? Kalau pendidikan tinggi tidak wajib, ngapain ada kampus begitu kan? Ya, mending nggak usah kampus ya, nggak usah ngampus. Lulus SMA ya udah itu aja mereka begitu kan ya. Bahkan ini besok-besok bukan S2 dan S3, bahkan yang mampu ke S1 pun cuma ya segelintir masyarakat. Orang nggak berduri bilang hadir di kampus. Ya kita lihat saja nanti begitu kan. UKT-nya semakin mahal, ya bahan-bahan pokok semakin mahal, semuanya serba mahal. Bagaimana tidak menjerit para mahasiswa? Bagaimana tidak menjerit para orang tua mahasiswi begitu kan, mahasiswa-mahasiswi? Ya dengan adanya realitas seperti ini, gaji kita itu tidak naik-naik, sedangkan kebutuhan kita sudah naik berlipat-lipat begitu kan. Biaya kuliah semakin naik, biaya pendidikan semakin naik. Ini ada yang salah terkait dengan regulasi ini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya jalan satu-satunya pemerintah adalah membuat regulasi bagaimana kampus itu bisa 0%. Ya, ini bagus di situ begitu kan. Ya, tidak saya kira di kampus itu pasti ada beasiswa, tapi kan tidak seberapa begitu kan ya. Biaya kuliah itu bisa 15 juta ke atas kalau mereka ya dapat UKT 5 ke atas begitu. Jadi saya kira ya bisa saja ini ada nuansa-nuansa yang kemudian salah begitu terkait dengan kebijakan ini begitu. Benar kata Anies Baswedan, yang harus kita perbaiki itu adalah bagaimana hak tanah di situ yang digunakan oleh kampus ya. Bagaimana hak PBB ya yang kemudian begitu fantastis di situ begitu kan. Pajak PBB, pajak ini, pajak itu begitu kan. Seharusnya kata Anies Baswedan berikan mereka 0% begitu kan ya. Berikan 0%. Mulai dari PBB mereka, pajak mereka, lalu kemudian UKT mereka semakin turun. Tapi ini sudah terjebak pada pola oke gas. Terjebak pada pola bahwa seorang Jokowi sebagai pemimpin terbaik, terjebak di situ begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Ya karena mereka sudah mendukung ya 2 periode sejak 2019 ya, sudah diingatkan hati-hati begitu kan. Tapi nampaknya wah Jokowi akan semakin ini semakin itu, pemimpin yang baik, pemimpinnya itu yang Anda rasakan hari ini begitu kan. Jangan keluar-keluar menyalahkan pemerintah, jangan keluar-keluar Anda mendemo seorang rektor, tapi salahnya sendiri Anda memilih pemimpin yang tidak begitu tepat begitu kan. Ini hati-hati begitu. Jadi jangan ya tergiur dengan hanya janji-janji politik belaka ya. Masa dikasih bansos aja mau kok begitu kan. Apalagi dijanjikan gratis ini, gratis itu, tis. Ya nampaknya saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal ke depan, bahwa pendidikan itu sebagai investasi. Jangan sampai pendidikan itu lalu kemudian hanya dijadikan sebagai bisnis to bisnis ya. Bisnis itu. Banyak para rektor juga terjerat korupsi, banyak di situ begitu kan. Maka semua kampus itu perlu diaudit ya. Kalau bisa ya 1 tahun sekali di situ ya. Jokowi kaget lulusan S2 dan S3 Indonesia sedikit, publik biaya kuliah super mahal. Mari kita baca ini. Curhatan hati Presiden Jokowi yang mengaku kaget karena tingkat pendidikan tinggi di Indonesia yang kalah dari sejumlah negara tetangga. Curhat yang disampaikan Presiden pada awal tahun ini menanggapi laporan bahwa hanya 0,45% dari penduduk Indonesia yang memiliki pendidikan tingkat S2 dan S3. Hal ini lantas memicu beragam respon dari media sosial. Sejumlah warganet menyayangkan perkataan Presiden yang kurang peka terhadap biaya kuliah yang belakangan terus naik ya dari tahun ke tahun. Pak D ngomong gini, giliran UKT mahal dia diam ya. Orang Kemendikbud malah bilang pendidikan tinggi adalah kebutuhan tersier. Jadi maunya gimana begitu kan? Jelas begitu kan. UKT mahal, seorang Jokowi mereka diam ya. Terus kemudian ketika demo sana sini ada lulusan S2 dan S3 mereka sedikit di bangsa kita, lalu kemudian mereka keluar-keluar seolah-olah kaget. Kemana saja 9 tahun? Kan begitu logikanya begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini saya kira yang dilihat begitu kan ya. Ini sudah terjebak semua begitu. Sudah tidak bisa mereka begitu kan. Mahasiswa mau apa coba? Mau demo sekelas apapun, setingkat apapun, setinggi apapun mereka demo begitu kan. Tidak begitu didengarkan. Lihat saja ketika Anda demo, apa kata Kemendikbud di situ begitu kan ya. Apa mereka? Lihat saja ya. Mereka mengatakan apa? Coba ya.
dia mengatakan begini, apa namanya, kalau kita kuliah ya, kuliah dari S1 dan S2 ya, apa yang disampaikan apa namanya, warganet di situ begitu kan ya, terkait dengan bagaimana UKT yang begitu mahal. Ada yang mengatakan begini nih ya, pendidikan tinggi ini, pendidikan tinggi adalah kebutuhan ter-share ya, ini ter-share ya. Jadi maunya bagaimana begitu kalau sudah mengatakan seperti itu? Artinya mereka tidak butuh begitu. Nah, apakah seperti itu begitu kan? Jadi artinya kalau kita melihat dengan hal ini menunjukkan bahwa realitas dan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini, mengapa mereka masih rendah begitu? Ya karena nampaknya orang masih menyelimuti bagaimana bayar pendidikan ini, bayar pendidikan itu begitu kan ya. Jadi saya kira wajar kalau ada orang atau mahasiswa demo sana sini begitu kan, demi kebaikan bangsa dan negara begitu kan. Bahkan hal ini lantas memicu beragam respon. Ya wajar, Malaysia menganggap pendidikan tinggi adalah kebutuhan yang utama. Sementara negara ini menganggap kuliah itu kebutuhan tersier begitu kan. Ini gimana begitu kan. Merujuk data dari Kementerian Pendidikan ya dan Kebudayaan ya, menurut saya pribadi yang salah ini menterinya juga begitu kan ya. Yang salah menteri. Bayangkan pada tahun 2020 begitu hampir 1 juta orang itu lulus dengan gelar S1. Sedangkan S2 ya kita lihat saja menjadi berapa mereka begitu kan. Artinya kalau masih kalah dengan pendidikan yang ada di tetangga atau di negara-negara Malaysia, jelas ada yang salah pendidikannya, yang salah kementeriannya. Seharusnya Pak Nadiem di situ sudah dipecat dari dulu mereka begitu kan. Nampaknya lebih keren Muhajir pada waktu itu begitu. Ya bagaimana lagi begitu kan. Masa mau seorang presiden mau mengkritik Pak Nadiem, mana berani mereka begitu kan. Mana berani mereka begitu. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat dengan sebuah realitas ini, bisa saja ada bisnis yang dipermainkan begitu kan ya. Kita harus apa namanya, punya perhatian khusus terhadap mahasiswa di situ begitu. Agar apa? Agar setara. Makanya kalau Anies Baswedan menawarkan satu keluarga satu sarjana, mereka memilih makan siang gratis, oke gas. Dan sekarang mau keluar apa? No. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.